أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإبرة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء أوات الله مرضاتي وكربي وثوابي سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال مصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم. Menyambung daripada pertemuan yang telah lalu tentang pembahasan amar ma'ruf dan nahi mungkar sampai hadis firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, tapi dengan syarat menjadi umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Nabi kita Muhammad dengan ta'muruna bil ma'rufi, dengan mengajak menyuruh kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan baru bisa menjadi yang terbaik. Dan juga wa tanhauna 'anil munkari, dan juga mencegah orang berbuat mungkar atau keburukan. Dua itu bila kita bisa lakukan maka akan menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran pertama kali di mana? Mengamalkan pertama kali di mana? Di keluarga kita. Yang punya istri, jangan biarkan istrinya untuk melakukan maksiat. Ajak kepada kebaikan, larang dalam mengerjakan keburukan atau maksiat. Itu amalnya pertama kali. Lakukan dulu kepada yang terdekat, jangan orang lain dulu, yang terdekat kita. Wajah Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Diri kita dulu, lalu keluarga kita. Jangan yang lain yang jauh-jauh. Berdakwah ke sana kemari, ini anak di rumah maksiat, istri di rumah maksiat. Istri di rumah tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, sedangkan dia berdakwah kemana-mana, mengajak orang lain percuma. Kita dulu, baru keluarga kita yang terdekat, bisa menjadi tadi yang terbaik dengan tadi ta'muruna bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, dengan mengajak istri kita sholat, anak kita perintahkan kita sholat, wa tanhauna 'anil munkari, dan jangan dan menjaga daripada perbuatan mungkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berat kadang-kadang. Kadang-kadang apalagi bila sudah kita itu termakan jasa. Termakan jasa kepada seseorang. Lalu akhirnya perbuatannya mungkar, kita kadang-kadang diam. Kadang-kadang tidak bisa menegur. Sahabat yang terbaik, teman terbaik adalah yang mengingatkan kita di saat kita lalai. Di saat kita berbuat keburukan, dia mengingatkan kepada kita, itu sahabat yang terbaik.
Bukan malah membiarkan ketika kita salah dibiarkan. Ngalih aku menagur aja. Karena kada lancar lagi duit. Ya Allah. Kada temakan duit tadi sudah, temakan jasa. Lalu hendak menagur ngalih. Sama juga seorang ulama bila sudah temakan duit berat sudah. Temakan duitnya, tutup mata, tutup telinga. Ya Allah. Maksiat depan mata, diam, tadi berani menegur. Kena temakan sudah, ngalih aja. Karena ngalih, namun sudah ditagur, kada jalan lagi majelis kita. Yo, wajib. Seakan-akan manusia yang mengasih. Semuanya dari Allah. Insya Allah kita pertahankan majelis kita. Jangan nerima bantuan-bantuan. Boleh nerima bantuan lillahi ta'ala. Mun ada embel-embel belakangnya la. Untuk kita menerima bantuan tuh hendak kita apakan ke duitnya, kada usah menggaduhi lagi. Itu buju-buju lillah ya Allah. Nah kita bawa umroh kah ya Allah. Allah. Jadi berat kalau sudah lah masalah wa tanhauna 'anil munkar, itu berat sudah. Apalagi yang melakukan maksiat nih, ya tuh. Keluarga kita, orang dekat kita berat. Kadang-kadang dengan dalil kayaknya sadar aja sorangan. Kalau tidak diajak, kalau tidak dinasehati, kapan dia mau sadar? Kapan mau dia kembali ke jalan Allah? Tetap harus kita nasihati. Anak kita tetap harus kita nasihati. Pian semakin sayang dengan anak harus semakin keras. Itu tanda sayang pian. Amun pian membiarkan anak pian nang kada sembahyang, anak pian nang kada puasa, itu bukan tanda sayang pian. Itu tanda pian menjerumuskan anak pian. Kalau pian sayang, ingatkan, ajak sholat, walaupun menangis kayak apa tetap, walaupun memamai-mamai tetap ajak, ingatkan. Bagaimana nanti beratnya, pedihnya siksa di akhirat. Beri gambaran. Itu tanda sayang kita kepada anak, bukan malah kita aku ngalih kena menagur. Amun inya merajuk, pian tahu seorang kalau inya merajuk, biarnya merajuk. Dan bapak harus tegas kita untuk menyelamatkan anak kita di akhirat nanti. Wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang beriman. Ia mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada perbuatan mungkar. Makanya mencegah perbuatan mungkar ini yang paling ampuh tuh orang yang punya kuasa, itu paling ampuh. Asal tanda tangan aja nah. Misalnya gubernur, bupati tanda tangan. Ya Allah, menutup tempat hiburan itu paling nyaman. Dengan kekuasaan itu paling nyaman. Cuman ini orang-orang pilihan yang berani seperti itu. Karena orang seperti ini akan dimusuhi. Akan dimusuhi. Musuh siapa? Musuh penguasa yang zalim, pelaku-pelaku maksiat. Musuhnya itu dimusuhi. Orang-orang seperti ini. Dan firman Allah lagi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minu wal mu'minat, dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, yang sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah ingatkan,
Sebagian menjadi penolong yang lain. Artinya kalau kita ingin menolong, ajak kebaikan, jangan lihatkan. Itu ciri orang hendak selamat, bukan hanya selamat dirinya, tapi mengajak, makanya menjadi penolong yang lain. Ya kadang-kadang sahabat kita, anak kita, istri kita, suami kita, kadang-kadang lupa. Kita hendak jadi penolong, ingatkan ketika dia lupa, ketika dia lalai, ingatkan. Jadi penolong satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, kembali lagi. Wa yanhauna 'anil munkari, mencegah kepada kemungkaran. Wa yuqimunas sholata, ini katakan mendirikan sholat. Siapa hendak baik mun kada sembahyang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila orang kada bersembahyangan, ngalihai sudah. Ya perlahan-perlahan ubah. Kada kawal 5 kali semalam, sehari semalam 2 kali barang. Ada perubahan. Kada kawal 2 kali sekali barang. Artinya masih ada hubungan dengan Allah. Jangan kada sama sekali. Selama orang itu masih sholat, pasti dia akan nanti mendapatkan syafaat daripada sholatnya itu. Mungkin kada sama sekali. Karena di akhirat, mungkin kita kada sembahyang sama sekali. Nabi Muhammad yang kada membantu. Mungkin sudah kada sembahyang ini, Nabi Muhammad kada membantu lagi. Biar kayak apa dia alasan pian, tetap Nabi Muhammad kada akan membantu bagi orang yang meninggalkan sholat fardu. Tapi masih ada sholatnya, masih mengerjakan fardu walaupun balang kambingan tadi, atau balang sawah. Balang sawah banyaklah karenanya balang kambing 2 butingnya kadang lah. Ya tetap tadi harus ada, jangan sampai putus sama sekali. Jangan sampai putus sama sekali. Yang penting ada dulu. Jadi ada alasan karena di akhirat Nabi Muhammad untuk menolong kita. Artinya ini hamba walaupun kada setiap 5 waktu tetap adanya. Kawak Nabi Muhammad kena maanuakan, menolongnya akan. Tapi mun kada ada sama sekali. Mbahyang kada suah, puasa kada suah. Apa alasan Nabi? Nak bantunya, nak menolongi. Apa alasan? Jadi Nabi Muhammad ini jawani kan Allah kada hendak sujud. Masa aku membantu orang yang kada sujud dan Allah lah. Berat nih. Wa yuqimunas shalah. Ini yang awal pertama kali dihitung, dihisab. Kalau ini kada beres atau akan ada sama sekali, innalillah. Itu orang yang menjolimi dirinya sendiri. Orang yang kada sembahyang sama sekali itu orang yang menjolimi dirinya sendiri. Jolim lawan dirinya. Jadi jangan umpatan lah ajaran-ajaran yang ampi sembahyang, hatam sembahyang, kada ada. Adalah Nabi menyuruh meninggalkan sembahyang. Kada ada. Cari hadisnya. Sampai Nabi Muhammad itu dalam keadaan sakitnya tetap sholat. Jangan ikutan. Itu ya menjerumuskan kita, cacak dia cacak, menyahuti cacak. Binatang nggak mendengar.
Jangan ikutan. Itu menjerumuskan kita. Ada orang ampih sembahyang. Ampih sembahyang itu bila mati. Hanya ampih. Masih hidup wajib sembahyang kita. Dari usia balik sampai habis umur kita hanya ampih. Masih hidup, masih bernapas, umur 50, umur 40, hatam sudah ya. Oh, wajib. Nabi Muhammad jika ada hatam, punya hatam, harap pada Nabi Muhammad nih orang ini lah. Allah, jangan ikutan. Ya, ku setan bikungan. Wa yutuna zakah. Dan keluarkanlah zakat. Banyak kalau masalah zakat, Rasulullah berat. Kalau sudah masalah agama Allah, banyak ketika mendengar pada saat ahlul Yaman kadang mengeluarkan zakat, perangi ya Rasulullah, perang, utus sahabat untuk berperang orang kadang mau mengeluarkan zakat. Jadi masalah zakat jangan anggap jangan anggap enteng. Ini kadang-kadang zakat dikulingakan di keluarganya aja. Uling keluarga, orang lihat bagaimana yang mustahiknya apa. Lain keluarga kita tuh memang betul-betul mustahik. Yang aneh lagi, anak berzakat sekian kuitan, lucu. Seorang yang mengeluarkan zakat kuitan, jangan zakat di lungan kuitan. Zakat tuh duit rigat. Diberi kuitan, kurang ajar nih anaknya. Mbak kuitan diberi duit zakat. Ini anak ada berbakti. Wah, nak beri kuitan tuh bujur-bujur lain duit zakat. Duit zakat julung lawan kuitan ini mah zakat ulun. Ya Allah. Ini bahaya zakat ulun. Ya Allah. Abah mama suruh makan duit zakat. Bila kuitan kada mampu, kita nak mengeluarkan zakat kuitan, jangan kita menjakati kuitan. Aneh. Nah, itu mana kadang-kadang ya putar-putar duit zakat ke situ-situ aja. Lihat dulu yang mana nambah haknya siapa. Lain kalau misalnya paman kita tuh betul-betul memerlukan, memangnya fakir atau miskin, malah lebih baik keluarga terdekat dulu. Tapi menang paling baik tuh jangan duit zakat juga, sekian keluarga tuh hadiah. Duit zakat tuh setahun sekali berarti bantu paman, bantu memarina. Menghendak tuh hadiah paling nyaman sudah. Julungi 5 juta, wah pian diambungnya benar tak? Ya Allah, wah ini kemanakan kok. Diakui ya bang, kita kemanakan menghadiah. Wah lebih baik tuh duit hadiah. Nang zakat tuh nang lain aja, nang jauh-jauh. Pura-pura nang fakir miskin apa, walaupun nang keluarga kita fakir menghendak tuh zakat, bukan hadiah itu paling afdal. Senangnya. Jangan duit nang zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Dan juga taat lawan Allah, taat lawan Nabi Muhammad. Ini bergandengan. Taat lawan Allah dan juga dengan rasulahu dan juga dengan rasul-rasulnya. Siapa rasulnya? Ya kita Nabi Muhammad, taat sidin. Kita kada kawa sampai ke Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Kayak apa aja hendak bertawakal Allah, mun kada lawan Nabi Muhammad, kada pakai aja Allah. Ina musti ya Allah, aku je langsung jalan Allah. Kada perlu Nabi Muhammad. Allah yang menyuruh kita melalui Nabi Muhammad. Kita hendak langsung Allah. Hati-hati. Jangan kena Nabi Muhammad lah kita tahu dengan Allah, mengenal sifat Allah. Mungkin Nabi Muhammad jelaskan, mana kita tahu. Ini pina mesti hendak langsung. Bakalan bisa, harus melalui Nabi Muhammad. Harus kita melalui Nabi Muhammad. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Tapi bila dia sudah tolong menolong antara satu dan lain, yaitu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, maka Allah akan berikan rahmat. Nah, kamu sudah rahmat Allah ini, tidak kau ketangkisan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila sudah taat, mau sudah taat dengan Allah, dengan Rasulnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tiada yang disangka-sangka. Mau sudah taat, mun kena taat jangan berharap rezeki nang kada disangka-sangka. Tapi walaupun kita kada taat, tetap Allah ini sayang lawan kita. Tetap Allah berikan rezeki, tapi beda rezeki nang taat lawan nang kada. Rezeki nang taat tuh berkah. Tapi mun rezeki nang kada taat, kada berkah. Ujian orang Banjar tuh duit panas. Kalau duit panas tadi. Cuman kada berkah. Tapi untuk maksiat cepat. Untuk agama Allah pikir-pikir. Ya Allah. Lihat kadang-kadang orang menyawer. Juga sekian artis, ini habis-habisan. Wah, bahambur duit. Sekian maulid, deh. Sekian nabi, kepintaan tarusnya. Innalillah. Nabi jangan anggap enteng, Nabi kita Muhammad. Jangan anggap remeh. Dia manusia kadang-kadang. Bila untuk agamanya Allah pikir, tapi untuk yang lain-lain cepat. Aku aja berapa aja wani habis orang aja. Jangannya wani habis agen agama Allah, mantap. Wani habis agen nang beramian, raya. Kadang-kadang orang yang kada disangka-sangka, ya Pak, untuk agamanya Allah, wani habis. Orang yang banyak duitnya, kadang belum tentu wani habis. Ya, karena kebanyakan mencari kedudukan di mata manusia, bukan mencari kedudukan di mata Allah dan Rasul. Seandainya mencari kedudukan di mata Allah, di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad, wah, tambah berkah hartanya, tambah berkah. Ya Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apalagi sudah Maha semuanya Allah. Maha bijaksana. Saking bijaksananya ya tadi kita ini nang maksiat tetap diberi sidin, tetap diberikan nikmat, tetap diberikan rezeki. Jangan kada bijaksana kayak apa? Seandainya tuh orang nang ibadah hanya diberi rezeki, orang nang maksiat kada diberi nikmat oleh Allah, dah kelihatan benar dah perbandingannya. Ya Allah, kelihatan dah nang mana nang beribadah lawan kada. Lihat daripada kehidupannya. Oh, bila miskin berarti kada beribadah orangnya. Oh, sugih berarti beribadah. Seandainya seperti itu. Tapi kena kebijaksanaan Allah sendiri, Maha Bijaksana, tetap ya Allah. Walaupun ikam kada taat atau aku kujulungi juga. Bahkan kadang-kadang yang di hadapan mata kita ini yang nyatanya apa? Orang nang banyak maksiat nang sugih-sugih. Karena orang ibadah itu semakin diuji oleh Allah. Orang semakin dekat dengan Allah pasti semakin diuji. Ya seperti orang yang semakin hendak naik tingkatan, semakin ujiannya semakin berat. SD hendak ke SMP, semakin berat ujiannya. Kadang apa soal SMP, soal TK. Apalagi soal soal SD kelas 1, soal SD kelas 2. Ada mungkin kenyamanannya ujiannya berpanjang jangan kau menjawab.
Karena ke SMA pulang, kadang mungkin soal-soal SMP keluar, semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Tapi nang kadang-kadang tadi, lihatkan aja Allah. Bilanya masih ingat anakku kena bebulik, bilanya kada ingat hadangi kena aja Allah. Dihitung kita. Untuk yang nang malaikat yang hendak masuk kubur dihantam malaikat berdahulu sudah. Bukan malaikat kena tuh. Mana aja di malaikat nikmat yang Allah berikan ikan kemanakan dagum malaikat. Nikmat sehat yang Allah berikan mana ikan kada sembayang dagum ikan ada kawa. Seandainya kita ini diberikan seperti binatang-binatang hewan tuh nang bisa mendengar siksa kubur tuh kada tahan telinga kita ini mendengar. Kada bakalan tahan. Makanya hanya hewan, binatang yang bisa mendengar siksa kubur itu nang kayak apa. Bisa sudah mendengar itu bisa stres kita, ketakutanan. Ya Allah. Ikam waktu maulid kemana? Kada suah hadir, dagum je malaikat. Innalillah. Ya selamat dunia akhirat kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa putra Maryaman alaihi wassalam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Durhaka sampai lawan Nabi Rasulnya durhaka, kada ma'asih diajak sudah tatap ampunnya juga aras. Lalu dilaknat dengan lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Kenapa? Ya tadi berdiam aja. Menasihati kada, mendoakan kada, berdiam. Artinya tadi masing-masing kawan nang kayak ini ayo juga. Kada menegur sama sekali. Mendoakan kada, menasihati kada, dilihatakannya kawan. Maju menang minggu semalam, ingatakan tetangga kita tuh bisa menuntut ke lawan kita, jiran kita tuh bisa menuntut lawan kita kalau kita kada menasihati, kada menegurnya bila ia melakukan maksiat, dituntutnya kita. Di bawahnya kita masuk neraka. Kenapa aja Habib tuh berdiam aja aku berjudi, berdiam aja aku menyawang ayam, padahal melihatnya kena kena ulun. Dibawainnya bebawaan, dia neraka bebawaan. Mungkin kita diam saja. Ini jelas sudah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Karena satu sama lainnya diam. Bima asawakanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya sangat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Artinya semakin kita lihatkan semakin buruk kita. Tahwai di rumah sebelah nih menggawinang macam-macam maksiat, berdiam aja. Berdiam aja, kada menegur, kada apa-apa. Maka ujar Allah, fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka itu semakin melakukan perbuatan yang buruk, sangat buruk ya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran, uji Nabi Muhammad, baru siapa yang kalian melihat kemungkaran,
fal yughayyirhu biyadihi. Nah, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Nah, mengubah dengan tangannya. Ya wah ini ya tanda tangan tadi. Nah, diskotek ini ujar gubernur, aku tutup. Tanda tangan. Selamat kan? Nah, amun kedatangan kekuasaan kena kawa kita sana ini pakai preman. Minyak kita dipukul ibuhannya. Anak kita tutup, ini pakai polisi, pakai aparat, udah awal kita. Tapi bila sudah nang punya kekuasaan, tanda tangan, misalnya Gubernur Abdullah ya Allah, mana Abdullah keliling kan? Nah, Abdullah dan jadi gubernur sini. Tanda tangan di sini. HBI Hotel Banjarmasin Internasional, aku tutup tanda tangan sini. Bah, selesai yang sudah. Atau tanda tangan tuh lah, kada perlu kekerasan. Bila sudah wanita tanda tangan tuh aparat turun, polisi turun, tentara turun. Karena pemerintah. Amun kita nang kuciak marah. Apalagi datang ke sana diherani jin kada. Fal yughayyirhu biyadihi. Nah, dengan tangan bilanya mampu. Tapi maksud dengan tangan ini kan nang melapau nang anu lah. Misalnya ada di sini orang bujuri lapawi semuaan, ada kayak itu. Dengan tangan itu ya maksudnya kita datangi, kita berikan nasihat. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Nah, bilanya tidak sanggup, tidak kawa dengan tangan, dengan lisan, nasihat. Nasihatnya yang baik, yang dengan penuh adab, dengan penuh akhlak. Majulun sering berikan resep kalau bila hendak lisan kita dengar, baiki dulu orangnya. Bawa makan, bawa makan, julungi rokok sebungkus. Isuk itu pulang, kia pulang, bawa makan, beri duit pulang, pian. Belum dengan lisannya. Inya pas hendak minum lewat kita, anu supan ya ada Habib ya. Kita tunda dulunya minum. Yalah, ulun duduk situ 2 jam 3 jam, baginya kada minum buhannya, supan ada. Temakan kebaikan sudah. Temakan jasa. Yalah. Rutin kita nang kayak itu mendengar tononnya kita. Apa nang kita sampaikan didengarnya. Nggih. Tapi mun kada kebaikan langsung menasehati. Jangan mabuk lah, apalagi orang nang di Pandera ini mabuk sudah. Kalau kada tahu situasi kondisi, kan jangan mabuk lah, mabuk tuh neraka. Pakai mando catuknya. Tiwas pada kan neraka, baik sama sekali masuk neraka juga. Orang mabuk di Pandera, kada bakalan nyambung. Dihatakan dulunya sadar apa hanya kan nasihati. Cuma nasihat tadi dulu paling bagus tuh dengan tadi tanamkan kebaikan dulu. Itu paling ampuh. Ada usah kita nang banunya supan sorangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Nah, bilanya kada sanggup dengan tangan, kada sanggup dengan lisan, kada sanggup dengan hati. Wajalika atapul iman, dengan hatinya Pak, doakan. Doakan karena ada ngalih-ngalih mbah hendak menagur cacut, ada nih cacut kalau hendak mana pulang orangnya wani bener cageran mati, kita doakan karena ya sudah. Mudahan buahannya dapat taufik hidayah. Doakan ya Allah sayang lawan inya tuh ya Allah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah ya Allah, ya kembali jalan punya selamat sudah. Karena di akhirat itu tadi tuh yang ditanya oleh Allah, kenapa kamu kadang menagurinya, kenapa kamu kadang mengajaknya baik. Ulun sudah, ulun kada wani ya Allah, ulun kada mampu, tapi ulun doakan terus inya tuh ya Allah biar dapat taufik hidayah. Lalu ada kita tuh hujah kita, alasan kita ada.
Ini kada. Melihat orang nang itu doakan nang mati terberangkang, mudahan ini maka ada dalam anunya. Doakan nang baik sudah. Ya. Doakan nang baik, doa nang baik kembali kepada kita. Datang lewat di kampung bila ada orang minum kan doakan, nya sadar, nya taubat sudah. Mudah-mudahan Allah mengamalkan dengan hati, dan inilah wadzalika ad'aful iman, serendah-rendahnya atau yang paling lemah daripada iman kita. Maka ada wani. Makanya orang-orang seperti ini akan menjadi musuh-musuhnya. Siapa yang musuh? Ahli maksiat, penguasa yang zalim akan menjadi musuh. Dimusuhi, bukan menjadi dimusuhi oleh mereka. Dan sabda Nabi kita Muhammad SAW lagi, ya ayuhan nas muru bil ma'rufi wanhau anil munkari qabla an tad'u fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Wahai manusia, uji Nabi kita Muhammad, setelah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kalian berdoa. Kenapa? Bila kita kada menyeru seperti itu, maka doa kita kada dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada tentang hati kita tuh yang mendoakan kada, mengajak kebaikan kada, mencegah kemungkaran kada bataha kabul doa kita. Hendak selamat sorangan kada bataha kabul. Fala yustajabu lakum. Ada akan kabul. Berdoa kada akan kabul. Memang kita hendak sorangan saja. Doakan. Makanya kita setiap menghabiskan Fatihah, mudah-mudahan ya Allah kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam kelalaian, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah. Taubat mereka itu kan salah satu kita mendoakan. Besar tuh. Besar faedahnya, luar biasa. Siapa aja yang membuat maksiat kita doakan, yalah. Khusus untuk kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam kelalaian Allah kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kembali ke jalan Allah, taubat mereka terima. Ini sampai kemana-mana nih doanya, sampai ke Cina, Brazil, Argentina, kena semuaan tuh. Selama ada kaum muslimin muslimat di sana yang masih dalam kelalaian, kena doa kita, masuk doa kita. Ya Allah. Jadi jangan dianggap enteng kita mendoakan orang nang lalai itu, jangan dianggap enteng. Siapa tahu karena itu nang menjadi bekal tambahan kita di akhirat. Kita dengan amal sedikit, amal kita. Uji Rasulullah salah satu doa yang diijabah adalah doa dari orang yang orang tersebut tidak tahu didoakan. Itu mustajab doanya. Kita mendoakan orang, cuman orang mendoakan kada tahu, itu baik, mustajab. Kadang-kadang mendoakan di hadapan orang ada maunya. Yalah, kadi kelampayan dah. Mudah-mudahan pian lakas naik haji. Mudah-mudahan ada maunya karena di hadapan orang. Mungkin kita mendoakan orang lain minyak kada tahu tuh ada apa-apa kita. Ada kemauan. Ada hendak duitnya, kadang ada. Kita kirimkan doa. Wahai manusia, suruhlah, serulah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kalian berdoa. Qabla an tad'u, sebelum kita berdoa. Namun doa kalian tidak dikabulkan dan sebelum kalian meminta ampun. Itu katakan. Jadi bila hendak berdoa itu minta ampun dengan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu salah satu adab kita. Minta ampun dulu. Hanya kita doa apa, hendak hajat apa, hanya berpadah. Fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Bila kalian belum minta ampun, maka doa kalian tidak akan diampuni.
Doa kalian tidak akan dikabulkan. Dan juga fala yughfaru lakum, maka dosa kita pun kada diampuni juga, amun kita kada minta ampun. Minta ampun lawan Allah 70 kali sampai 100 kali. Sesungguhnya menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar tidak bisa menolak rezeki dan tidak bisa mendekatkan ajal. Kita menyuruh berbuat yang baik, mencegah kepada mungkar itu kadang menolak rezeki, ya. Tidak bisa menolak rezeki dan tidak bisa mendekatkan ajal, kada. Tetap bila sudah rezeki sudah ditakdirkan dengan dia, tetap akan jatuh, tetap akan datang kepada dia. Ajal tetap akan datang, akan sampai. Sesungguhnya para ulama Yahudi dan pendeta Nasrani ketika enggan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan juga nabi-nabi lain. Kemudian mereka ditimpa bencana. Nah, ini bila sudah Allah telah bila sudah terlalu melampaui batas, nah, bencana akan datang. Akan ditimpa bencana. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama ialah perkataan yang benar dan ditunjukkan kepada penguasa yang zalim. Bila dengan penguasa yang zalim, wani kita berkata yang hak, yang batil. Ini jihad yang paling besar. Itu jihad yang paling besar. Bilanya kada surat kaleng. Bilanya kada kawa surat kaleng. Tapi paling abdolnya berkata, wahai bupati, kian salah, cuman jangan di depan umum. Nasihat berdua datang. Wahai bupati, wahai gubernur, kian salah ini. Berani kita menyampaikan itu jihad yang paling besar. Tapi juga sudah termakan duitnya ngalih ya. Bila sudah termakan duit bupati, duit gubernur, duit penguasa, layuan. Ini dunia tadi. Kan namun kita tangguhnya, kita ingatkan kada cair lagi kita aja. Ini dunia dipikirakannya. Kada bakalan dapat bantuan lagi pondok kita. Kada dapat bantuan lagi majelis kita. Kada dapat bantuan lagi, macam-macam aja sudah. Pikirannya pasti ke situ. Di akhirnya gubernur nang kayak ini inggih juga, presiden nang kayak ini inggih juga, wali kota, bupati nang kayak itu inggih juga, tutup mata tanya. Kita ada sompatan jadi hatakannya, jabuhannya tuh kayak ngalih kita. Ya Allah, tutup mata. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Kalau kita bergelar ulama, mun kita kadawani berarti bukan ulama, titik. Ya. Berarti kita pencinta dunia. Kita lebih takut dengan manusia daripada dengan Allah. Ya Allah. Biar jas itu hamuk. Ini kena semuanya. Bupatinya, gubernurnya, presidennya hamuk. Ini harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan. Jangan diam deh. Bila ulamanya diam, siapa lagi yang menasehati? Siapa lagi yang akan memberikan pencerahan? Ulamanya masuk ke situ semua, bisa ya sudah. Ya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menjawab, atqahum li rabbi wa awsaluhum lirrahim
wa amaruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menyambung hubungannya dengan kerabat, paling banyak menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Atqahum li rabbi. Nah, orang yang paling bertakwa di sisi Allah, orang yang apa? Wa asaluhum lirrahim. Orang yang menyambung silaturahmi. Makanya bila orang tuh ketujuh beelang kemana-mana, ada misalnya pian melihat orang mana, ketujuh beelang panjang umurnya enggak. Itu kelebihan orang yang menyambung silaturahmi. Cuman jangan beelang tuh adakah 100, jangan. Karena ngalih biar silaturahmi jangan putus, kawakah minjam 100, ini lain beelang namanya, ini nak berhutang. Jangan berhutang bayar, ada masalah. Ini lanyap sama sekali. Itu jangan dijadikan biar silaturahmi kada putus, kawakah minjam 100 tuh jangan diamalkan. Mau silaturahmi jangan ada ember anak berhutang. Ini bila sudah anak berhutang datang, sembah ditagih ngalih benar. Nah kaya anak menagih ini pulang nang berhutang. Buka sana sasah ini. Allah lah. Ji'atqahum li rabbi, orang yang paling bertakwa di sisi Allah, wa awsaluhum lirrahim, orang yang selalu menjalin silaturahmi. Makanya Allah selalu mengatakan jangan jauhlun bila kena masalah warisan, hubungan dang sanak lalu baabutan jangan. Artinya nangkenya kembali akan bila masalah warisan toh kita kada terbagi, artinya Allah kada hendak kita makan duit warisan, titik sudah. Artinya Allah hendak kita tuh makan duit nikmat daripada hasil sorangan. Ini kada nang dirabutakan 50 juta, 100 juta, sampai ke anak cucu berkelanjutan kada betaguran. Dan sanak lawan ading lawan kakak kada betaguran, itu nang anak-anaknya sepupu sama sepupu kada betaguran, sampai kena ke kemanakan-kemanakannya, sampai ke cucu. Ya hanya dibasumpah tujuh turunan kada anaknya menjajak rumah sini aja. Innalillah, sudah. Jangan sampai masalah duit warisan baabutan. Orang jangan mencari duit warisan, mun kawa kita mewarisakan, jangan mengambil duit warisan. Anak duit warisan tuh bagi kita dapat duit warisan, kembaliakan pulang saking kuitan kita, ulah masjid, ulah musola, itu nang bujur-bujur apa artinya memanfaatkan warisan saking kuitan ini kada habis saking poya-poya. Kasihan kuitan mengumpulkan saling dibagi, habis ke diskotik, habis ke karaoke, habis menyambuk. Innalillah. Orang yang jeli, orang yang jenius ketika dapat warisan antar duitnya nah saking masjid. Diatakan saking abah mamako. Itu orang yang pintar, anak nang jenius. Ini kada poya-poya. Poya-poya berjalanan luar negeri, kasihan kuitan dikubur. Apalagi nang baabutan tadi sama aja kuitan, masalah dunia badang sanakan jadi abut, masalah duit sedikit, timbul memusuhan dang sanak sama dang sanak. Ya Allah, ya jangan. Bila memang kada dapat sudah ranai kita, artinya Allah yang menakdirkan kita akan dapat warisan, sudah begawi kita, buktiakan kita walaupun tanpa duit warisan kawa aja sugih kita nih, buktiakan. Jangan sampai bersumpah-sumpah kada hendak menagur, sada hendak nang ini ada dapat kita kalau memutus silaturahmi itu 3 hari meninggal kok suul khotimah. Orang memutus silaturahmi itu 3 hari kada betaguran meninggal suul khotimah. Apalagi sampai 10 tahun 20 tahun kada betaguran kada suul khotimah lagi, neraka bebijian.
Ya Allah, ujar Rasulullah 3 hari aja kada bertaburan, meninggal dalam su'ul khotimah. Ini berpuluh-puluh tahun kada bertaburan, ya Allah. Gara-gara warisan, gara-gara masalah sepele, memutus silaturahmi, wah bikungan udah. Wa amarahum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Yang dia menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu yang paling dekat kena. Bila silaturahmi nasihatnya apa? Jangan tinggalkan sholat, taat lawan Allah, taat lawan Rasul, taat lawan kuitan. Itu nang diingatkan bila kita beelang. Jangan menakuni berapa lagi harta anu kain, berapa lagi nang belum dijual. Berapa lagi kainnya masih hidup, itu harta kain sudah. Kena dulu. Telah diriwayatkan dalam khabar, artinya hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah menghukum sebuah desa yang di dalamnya terdapat 1.800 orang yang amal-amal mereka seperti amal para nabi. Akan tetapi mereka tidak marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum amalnya seperti para amal para nabi. Cuman bila ada orang yang maksiat, ini kada ada giroh, kada ada kecemburuan, berdiam aja, dihukum oleh Allah. Dihukum. Makanya jangan bila akan ada yang menyampaikan, kena semua. Banyak kita ini masih untung ada ulama-ulama yang berani menyampaikan, itu untung kita. Amun berdiaman semuaan ulamanya habis kita nih ditimbakan bencana. Lihat bagaimana sebuah kampung 1.800 amalnya kayak para nabi tetap dihukum. Kenapa? Berdiam orang maksiat, model rela, model ridho, tetap dihukum oleh Allah. Makanya bila kita ada melihat ulama yang tegas, kita himung, artinya apa? Tertahan dulu bencana, kada jadi Allah timpakan. Senang kita, gembira, alhamdulillah masih ada nang wani mencegah kepada kemungkaran, wani nang menyuruh kepada kebaikan. Nah itu ulama nang betul-betul. Nang baik aja nang baik aja banyak, tapi nang berani ini nang mencegah perbuatan mungkar, itu nang berat ulamanya. Jelaslah bahwa tidak ada izin bagi seorang untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada izin, haruslah kita lakukan. Ya setidak-tidaknya jangan kita di dalam rumah tangga kita jangan diam. Ketika anak kita tidak sholat, jangan diam. Istri kita tidak sholat, jangan diam. Istri juga ketika suami tidak sholat, jangan diam. Tegur. Ujapian, wahai suamiku, aku tuh hendak ikam tuh dunia akhirat terkumpul. Tapi amun ikam nang kada sembahyang nih, kita terkumpul di dunia aja lah yang. Akhirnya kada terkumpul kita di akhirat yang lain. Nung kada hendak terpisah lampian di dunia akhirat. Tapi mungkin kada sembahyang agar terpisah kena kita yang lain. Ini yang pada janji sehidup semati, tapi kada sembahyang karamput berarti lakiannya tuh. Bini juga ulung kada kawa hidup lompian, tapi kada sembahyang, karamput. Bukan janji sehidup semati itu taat on Allah, taat on Rasul. Itu nang janji sehidup semati, tak kumpul di dunia, di akhirat tak kumpul pulang. Itu sehidup semati. Mau ada sembahyang, ada bakalan sehidup semati terkumpul. Tapi pisah ke nabian. Ya Allah. Ya apalah amal kayak amal para nabi jamaah tetap dihukum oleh Allah. Lagi nang kada ada amal kayak nabi ini kita. Jadi tidak ada izin kita untuk meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, kada ada izin. Dalam keadaan kuasa dan mampu,
Dan siapa yang menyia-nyiakan hal itu dan menggampangkan dalam masalah itu, maka ia meremehkan daripada haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkan kehormatan sebagaimana mestinya. Apalagi kita ini mampu, ada kekuasaan, kadang menggunakan kekuasaan itu bahkan menganggap enteng, wah celaka, kan celaka. Selagi kita mampu tuh lagi. Selagi kita ada kekuatan, ada kekuasaan, harus kita. Itu lebih ditekankan lagi seperti apa kepada orang yang seperti itu. Ya Allah, mengamehkan haknya Allah. Imannya telah lemah, sedikit rasa takutnya terhadap Allah dan rasa malunya. Apabila diamnya itu karena menginginkan kesenangan dunia dan mengharapkan kedudukan dan harta, sedang ia takut jika menyuruh atau melarang, derajatnya akan jatuh dan kedudukannya menjadi lemah pada orang durhaka atau zalim yang ia suruh untuk cegah itu. Nah, ini sudah tahu orang itu zalim, orang itu durhaka, tetap diam aja, jatuh hutang tadi, ada dapat duit lagi, dapat bantuan lagi, diam minyak. Maka ia pun berdosa besar dan akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Mun ulama kada wani menagur lain ulama. Bagi nang berbuat jolim. Gubernur bedangdutan tagur. Gubernur, ini kada pantas, ini maksiat, tagur, beri nasihat, berani sampaikan, dan sampai ke gubernur, sampai, mana tim suksesnya dicari pun kan nih, berani sampaikan, oi, Mama Mirin, kau kada boleh lagi bedangdutan, itu maksiat, berani, tegur, jangan diam. Ini udah nama tegur lah. Jangan takut. Kita lebih takut murkanya Allah. Harta bisa dicari, tapi kalau sudah murka Allah, kemana kita buka? Innalillah. Bupati jolim, tegur, ini bupati, ini tanah apa, rakyat, petani, kada boleh diambil. Tegur, sampaikan, jangan kada. Jangan asal bila sudah diberi duit, inggih, kena mendoakan pian baik, anak baik kalau dia jolim. Bagaimana dia baik kalau dia memakan harta yang tidak halal? Ada bakalan baik. Suruh bertobat, kembalikan hak-hak yang dia ambil daripada orang lain. Ya Allah, bila salah. Jangan inggih Pak, inggih betunduk. Mana wibawa ulama? Wibawa ulama mana? Kujuk ulama dibawa ke sana kemari. Wibawa ulama mana? Hanya tidak ada wibawa ulama. Innalillah. Jam 12:05, santai. Belum kah? Nah, melihat jam semua. Hari ini bab memamai aja kita. Ya, sudah memamai sekali-kali. Ya, bab memamai. Karena pas kena kitabnya memamai ini. Ada bang sampaikan, jangan bakarasan, pian kada bakalan kena. Kada bakalan kena. Ya. Ya Allah, imannya telah lemah, sedikit rasa takut terhadap Allah dan rasa malunya. Apabila diamnya tadi karena menginginkan kesenangan dunia dan mengharapkan kedudukan dan harta, sedangkan ia takut jika menyuruh atau melarang, derajatnya akan jatuh dan kedudukannya menjadi lemah pada orang durhaka atau zalim yang ia suruh atau cegah itu.
Ya Allah. Maka ia pun berdosa besar dan akan mendapatkan murka daripada Allah. Akan tetapi apabila diamnya itu disebabkan karena ia takut gangguan pada jiwa dan hartanya, maka ia boleh diam. Lain diancamkan, nah bila apa-apa aku bunuh, nah boleh diam. Boleh kena menagur, cuma ancaman dari nyawa sudah. Hal itu sudah pasti dan gangguan yang akan terjadi itu sangat berat dan akan menimbulkan akibat yang jelas. Nah bila sudah pasti, ini bilanya apa-apa, lu dibunuhnya nih, baik berdiam, boleh diam. Seandainya ia tetap menyuruh dan melarang dalam keadaan itu, maka ia mendapatkan pahala besar dan banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan bahwa ia mencintai Allah dan lebih mementingkan Allah daripada dirinya, serta sangat peduli untuk membela agamanya Allah. Makanya imam mahjab kita, mana yang ada penjara, semua merasakan penjara. Semua merasakan penjara karena keteguhannya tadi. Lebih membela agamanya Allah daripada penguasa. Ya Allah, ini sudah iman kuat. Sebagaimana firman Allah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Maka Rasulullah kan sudah, bila kita telah wa'mur bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, wasbir 'ala ma asabaka, sabar ya Allah. Wasbir 'ala ma asabaka, sabar atas segala yang akan engkau dapatkan. Akibatnya itu sabar kita. Bila kita sabar, inna dzalika min azmil umur, maka yang demikian itu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik yang menjadi diwajibkan oleh Allah. Makanya imam mahjab kita penjara semua. Siapa? Habib luar Batang di penjara. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus di penjara. Tapi namanya orang sudah iman kuat di penjara, melajari pulang orang, berdakwah di penjara. Jadi tidak ada alasan, banyak jalan. Tapi orang karena kepentingan dunia yang kadang-kadang ya ngalihai, ada wani menyampaikan yang hak. Ya Allah, alangkah baiknya keadaan hamba apabila ia dipukul atau dipenjarakan atau dicaci maki karena menunaikan hak-haknya Allah dan menyuruh mentaatinya serta melarang mendurhakainya. Itu lebih baik. Karena itu memenuhi daripada hak-haknya Allah. Dia lebih berani dicaci maki oleh manusia daripada dicaci maki oleh Allah. Dia lebih hina di mata manusia, tapi tidak hina di mata Allah. Disangka orang tuh terhina di penjara, kada mulia. Itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul, para wali dan orang-orang saleh, serta ulama yang beramal sebagaimana yang dinukil dalam khabar. Dinukil daripada khabar-khabar mereka dan dikenal riwayat hidup mereka. Tidak ada kebaikan dalam sifat penakut dan kelemahan yang menghalangi pembelaan agama dan perlawanan terhadap orang-orang yang zalim dan fasik untuk menyadarkan mereka hingga mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sekalian alam. Kadang jadi hina. Karena sifat orang ulama kadang diam, mencegah. Apalagi kita berbuat zalim, akan berbicara, akan berkata, akan menasehati. Bila tidak ada seperti ini berarti bukan ulama. Ulama-ulamaan, ulama jadi-jadian.
Karena dari sifatnya, kebiasaan para nabi dan rasul, para wali dan orang-orang saleh serta ulama yang beramal sebagaimana yang dinukil dan khabar-khabar mereka dan dikenal riwayat hidup mereka, tidak ada kebaikan dalam sifat penakut. Bila berpadah ulama penakut berarti lain ulama. Aku ada wani menagurnya, lain ulama. Nah, lain ulama. Ulama kadang dia takut, yang dia takutkan adalah Allah. Dia takutkan Nabi Muhammad. Takut mengecewakan Allah. Takut mendapat murka Allah. Dia lebih baik mendapatkan murka manusia daripada mendapatkan murkanya Allah. Nah, dia lebih baik dicaci maki manusia tapi tidak dilaknat oleh Allah. Orang sudah kalau dilaknat oleh Allah tidak akan selamat. Nah, hancur. Apalagi ulama akan hancur. Karena kemarahan demi Allah dan kecemburuan ketika melihat perintah-perintahnya tidak ditaati dan larangan-larangannya dikerjakan adalah kebiasaan para nabi dan siddiqin. Nah, jadi apabila karena kemarahan demi Allah dan kecemburuan ketika melihat perintah-perintah tidak ditaati dan larangan-larangannya dikerjakan adalah kebiasaan para nabi. Dengan sifat itulah mereka disifatkan dan termasyhur serta terkenal. Diriwayatkan dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdabu li nafsihi. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu kana la yaqdabu li nafsihi, tidak akan marah apabila menyangkut diri beliau. Nah, apa aja Nabi dihina, apa disambati, kada akan marah. Fa'idan tuhika say'un min hurumatillahi ta'ala lam yagum li ghadabihi syai'un. Akan tetapi bila sudah menyangkut larangan Allah, tidak dituruti, tidak ada sesuatu pun yang bisa menahan kemarahannya Nabi Muhammad. Bila sudah masalah syariat, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, dianggap apakah ada dituruti, nah, tidak akan bisa yang menahan daripada kemarahan Nabi kita Muhammad. Tapi kalau masalah diri seorang, silahkan Nabi sambati apa aja, Nabi itu kada pernah menganggap. Dipadahi orang kayak apa aja kada pernah menganggap. Disakiti orang kada pernah membalas. Tapi bila sudah masalah syariat agama Allah dilanggar, tidak dituruti, tidak ditaati, tidak ada yang bisa menahan daripada kemarahannya Nabi kita Muhammad. Nah ini, adakan kawan menahan. Rasulullah SAW berkata mengenai Umar ibn Khattab, qauluhul haqqu wa ma lahu fin nasi min sadiqin. Perkataan adalah benar, perkataannya adalah benar dan ia tidak mempunyai teman di antara manusia. Makanya bila orang nanti bila sudah wani tadi itulah, lebih banyak kawan lagi orang menjauh. Karena jumlahnya celaka gitu nih. Kamu jangan doakan Habib Salahuddin itu jangan celaka kena. Lebih banyak kawan. Karena wani aja. Bukan wani, kita hanya menyampaikan haknya Allah. Menyampaikan, jadi jangan berkawan Habib Salahuddin. Ini muhwal harusnya. Kadang muhwal. Jadi perkataan Sayyidina Umar Khattab itu benar. Wa ma lahu bin nasi min sadiqin. Sehingga beliau tidak mempunyai teman di antara manusia yang lebih akan berkawan. Pokoknya sudah tegas. Umar Khattab ini tahu sudah. Jadi bila sudah ada kawan.